Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto. Di sini saya akan membahas materi tentang bronkop pneumonia. Simak sampai habis ya teman-teman. Pokok pembahasan. Topik pembahasan utama dalam presentasi ini yaitu definisi bronkop pneumonia, penyebab bronkop pneumonia, gejala-gejala dari bronkop pneumonia, faktor risiko dari bronkop pneumonia, pemeriksaan penunjang dari bronkop pneumonia, pencegahan dari bronkop pneumonia. Apa itu bronkop pneumonia atau bisa juga disebut infeksi paru-paru? Bronkop pneumonia merupakan jenis pneumonia yang menyebabkan infeksi dan peradangan pada saluran udara dan kantung udara. Kondisi ini membuat saluran udara menyempit dan rasa pertukaran udara dengan. Apa sih kira-kira penyebab bronkop pneumonia ini? Yang paling umum dari bronkop pneumonia adalah infeksi paru-paru bakteri seperti Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza tipe B. Infeksi paru-paru pada virus dan jamur juga dapat menyebabkan pneumonia. Kuman berbahaya dapat masuk ke bronkus dan alveolus dan mulai berkembang biak sehingga memicu bronkop pneumonia. Berikut gejala-gejala dari bronkop pneumonia. Gejala bronkop pneumonia pada orang dewasa mirip dengan gejala pneumonia secara umum dan bisa bertambah parah dalam beberapa hari. Gejala dapat berupa demam, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada, mudah berkeringat, terus menggigil, sakit kepala, ada juga nyeri otot, kelelahan, linglung, terutama pada lansia ya. Nah, sementara pada bayi dan atau anak-anak gejala dapat berbeda-beda, antara lain rewel, demam, hidung tersumbat, sulit tertidur, tidak nafsu makan atau minum, nadi teraba cepat, bibir membiru, dada tampak cekung ke dalam saat bernafas, nafas berbunyi. Apa saja kira-kira faktor risiko dari bronkop pneumonia? Yang pertama, umur. Usia 65 tahun ke atas dan anak 2 tahun ke bawah lebih berisiko terkena bronkop pneumonia. Yang kedua, lingkungan. Orang yang bekerja atau sering berkunjung ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, gaya hidup seperti merokok, nutrisi yang rendah, dan riwayat konsumsi alkohol berat. Yang keempat, kondisi medis tertentu seperti penyakit paru kronis atau asma atau PPOK, HIV atau AIDS, kemoterapi, penyakit jantung, diabetes, penyakit autoimun, kanker, batuk kronis, kesulitan menelan, dan juga pengguna ventilator. Adapun pemeriksaan penunjang untuk diagnosa bronkop pneumonia yaitu rongsen dada, biasanya menunjukkan bercak-bercak infeksi multiple pada kedua paru, paling sering pada dasar paru. Terus pemeriksaan darah lengkap, peningkatan sel darah putih total. Terus kultur darah atau sputum menunjukkan tipe organisme penyebab infeksi. Lanjut, CT atau scan melihat lebih terperinci jaringan paru. Terus bronkoskopi melihat saluran pernafasan langsung dan mengambil sampel jaringan paru. Yang terakhir, pulse oximetry mengukur persentase oksigen pada. Pengobatan bronkop pneumonia yaitu bila penyebab dari penyakit adalah virus, maka tidak diperlukan pengobatan khusus kecuali kondisi parah. Biasanya kondisi akan membaik dalam waktu 2 minggu. Sementara bila penyebab bakteri atau jamur, dibutuhkan pengobatan khusus. Pada bronkop pneumonia yang disebabkan oleh bakteri akan diberikan antibiotik yang biasanya keluhan membaik dalam 3 hingga 5 hari setelah konsumsi. Bila disebabkan oleh infeksi jamur, dokter dapat meresepkan obat anti jamur. Pencegahan bronkop pneumonia terdiri dari vaksinasi bisa mencegah seseorang terinfeksi bronkop pneumonia.
Kalian bisa mendapatkan vaksin pneumonia, pneumokokus di fasilitas kesehatan. Selain itu, terapkan kebiasaan mencuci tangan supaya terhindar dari paparan kuman dan patogen. Selanjutnya, hindari dan stop merokok. Tembakau dapat merusak kapasitas organ paru kamu dalam melawan infeksi. Sekian dari saya mengenai materi bronkopneumonia. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.